There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Nah, kali ini tuh aku kegiatannya di pagi hari ya teman-teman. Nah, pagi hari ini tuh cuacanya cerah banget. Jadi aku tuh jadi semangat mau beraktivitas. Aktivitas kali ini masih sama ya teman-teman. Masih aktivitas di rumah yang berulang, yang setiap hari aku lakukan. Semoga kalian gak bosan ya teman-teman. Di pagi hari ini tuh tadi aku udah sarapan, udah makan itu ya smoothie, terus aku juga udah sempat makan nasi juga tadi, karena memang akhir-akhir ini tuh selera makan makin hari makin meningkat ya teman-teman. Nah di sini tuh aku dari kemarin ada dikasih bakso aci sama tetangga. Ini tuh udah 2 hari yang lalu dikasih, cuman baru sempet ini aku bikin ya, karena memang nggak sempet gitu mau masak ini aja tuh aku nggak sempet, jadi ini tuh aku sempetin gitu. Nah katanya tuh dia beli di TikTok, terus dapatnya tuh banyak banget dan aku disuruh nyobain. Sebenarnya aku tuh kurang suka ya sama bakso aci ini, cuman pengen coba aja gitu ya, pengen makan. Aku daripada bakso aci gini lebih suka ke bakso biasa sih teman-teman, bakso yang biasa kita makan di warung bakso gitu ya. Karena menurut aku ini tuh bakso aci gini tuh kayak kurang seger gitu ya. Karena mungkin karena instan gitu ya, sama kayak mie instan gitu, jadi kurang seger dan kurang pol gitu ya. Kalau dibikin kan seger gitu ya, kuahnya tuh dibikin dengan rempah-rempah alami. Ini tuh sebenarnya juga pasti dibikin dengan rempah-rempah alami ya teman-teman. Nah di sini tuh sedikit evaluasi atau gimana sih bilangnya. Aku tuh bikinnya nggak terlalu mahir dan nggak tahu juga cara bikinnya. Jadi di sini aku ngasal aja ya teman-teman cara bikinnya. Aku samain aja cara bikinnya tuh kayak bikin mie instan gitu ya. Nah di sini aku tadi pertama masukin air, setelah airnya panas aku masukin ciloknya. Itu cilok atau bakso aci aku kurang tahu, cuman rasanya tuh kayak cilok gitu ya teman-teman. Lanjut di sini tuh aku masukin perbumbuannya. Di sini ada cabai keringnya. Wow. Pokoknya bikinnya tuh ngasal banget, yang penting jadi ya teman-teman, yang penting rasanya sih. Nah ini tuh sebenarnya pedas banget. Ini tuh anak-anak aku nggak sanggup, memang nggak aku kasih sih, karena lihat dari warnanya juga pedas banget. Ini aja aku juga nggak habis ya teman-teman, bikin 2 terus nggak habis gitu, padahal porsinya itu nggak terlalu banyak gitu, tapi memang pedesnya tuh kayak pedes buatan gitu ya, bukan pedes cabe. Kalau pedes cabe asli aku masih tahan, bahkan aku suka banget makan cabe caplak gitu, aku pedesnya tahan. Tapi kalau pedes buatan kayak bon cabe atau sejenisnya atau teman-temannya, aku tuh jujur nggak tahan teman-teman, karena pedesnya tuh kayak sakit banget ke mulut gitu ya, ke telinga juga terasa banget. Jadi memang kurang suka gitu ya sama pedes-pedes buatan kayak gini. Voice, not sleeping well. Makanya kadang-kadang aku tuh suka kalau beli mie tuh bikin sendiri gitu ya, daripada aku harus beli gitu. Apalagi mie yang lagi viral-viral sekarang tuh kan pakainya pedesnya tuh pedas buatan ya teman-teman. Jadi tuh kayak berasa nggak sanggup gitu makannya, takut aja gitu nanti paru-parunya malah rusak gitu ya, ususnya rusak gitu karena pedesnya. Nah di sini tuh dapatnya tuh 1 mangkok ini. Aku nggak terlalu banyakin kuahnya gitu ya, kuahnya tuh aku pakai sedikit aja. Nah ini aku baru mau cobain, dan pas aku cobain 1 suap itu langsung batuk-batuk dong. Itu tuh langsung terasa banget pedesnya ya teman-teman. Ini tuh
kayak jontor banget gitu pedasnya, nggak tahu sih ini level berapa. You're all I know, what I Bahkan tuh ini nggak sanggup aku habisin ya teman-teman. Ini tuh memang sisa banyak gitu ya. Paling aku hanya makan 3 butir bakso aci gitu ya. Terus hanya ngabisin atom-atomnya. Untuk kuahnya tuh memang nggak sanggup aku habisin. Gimana, kalian udah pernah coba apa belum teman-teman? Bisa share di bawah kolom komentar ya. Nah lanjut, di sini tuh aku mau ke tempat benang, tukang benang ya. Ini tuh aku bawa dulu contoh kainnya. Aku mau cari benang warna merah maron seperti ini. Ini merah maron, merah pekat gitu ya. Aku tuh nggak punya stok benang warna seperti ini. Jadi ini aku bawa dulu kainnya untuk contoh benangnya. Sama aku mau bawa resleting celana. Daya teman suami aku mau perbaikin resleting celana. Terus di sini juga aku mau beli benang. Itu tuh aku dapat tempahan baju gitu ya, baju koko, semi koko gitu, kayak kapelan gitu, anak sama suami gitu ya. Jadi di sini tuh aku mau beli benang sama mau beli resletingnya. Nah di sini aku bawa uangnya tuh hanya untuk beli resleting, benang, sama aku mau beli ikan ya teman-teman. Aku kalau pergi-pergi tuh bawa uangnya tuh ngepas-ngepas. Soalnya kalau aku bawa uangnya tuh kayak lebihan, aku tuh bisa mampir kemana-mana gitu ya. Ada yang sama nggak sih sama aku? Makanya kalau pergi itu nggak pernah bawa uang lebih ya teman-teman. Aku selalu bawa uang pas-pasan gitu. Aku hitung gitu. Paling aku lebihnya tuh sedikit aja. that I will see you soon. If I can lay down beside you. Nah ini tadi aku periksa minyak sepeda motor karena memang mau pergi tuh harus periksa. Termometernya tuh agak error gitu ya teman-teman. Nanti tiba-tiba penuh, tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi aku lebih suka langsung cek aja ke tangki minyaknya. Dan pas aku cek ternyata minyaknya tuh masih banyak banget. Karena kemarin aku isi sama Pak Su tuh di Pertamina isi 30.000 gitu ya. Dan aku tuh nggak ada kemana-mana. Nah di sini sebelum aku pergi ke toko benang, aku lewatin dulu tempat beli ikan langganan aku. Nah di sini tuh ikannya murah-murah banget. Dan ini aku karena perginya tuh udah agak siangan, jadi udah terlalu habis. Maksudnya udah habis pilihan gitu ya. Tinggal ini aja pilihannya. Dan aku jatuh ke ikan monja ya teman-teman. Nanti bakalan aku masak. Nah di sini aku udah sampai aja di toko benang. Maaf ya kalau videonya tuh goyang-goyang karena aku tuh videoin sendiri dan nggak ada yang videoin gitu, jadi goyang-goyang. Nah di sini aku lihatin ke kalian banyak banget pernak-pernik. Di sini langganan aku beli benang gitu ya. Ini tuh banyak banget kayak payet-payet. Di sini tuh lengkap gitu ya. Ada juga untuk resleting. Pokoknya kalau beli alat-alat untuk jahit aku sukanya kesini gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai untuk beli ikan, udah beli benang juga, udah beli resleting juga. Lanjut di sini tuh udah sampai rumah. Nah aku mau liatin ke kalian, cerah banget cuaca di daerah aku. Ini tuh panas full ya teman-teman. Jadi kalau mau keluar tuh berasa kayak manggang diri, tahu nggak sih? Nah di sini tuh aku mau masuk dulu karena ini tuh mau langsung aku masak gitu ya. Aku mau masak dulu dan habis masak nanti mungkin baru aku mau jahit. Nah jangan salpok sama anak aku yang lagi cekeran gitu ya, nggak pakai sendal karena dia takut ditinggal tadi teman-teman sama aku, jadi dia tuh nggak pakai sendal. Nah ini jahitnya mungkin besok sesempatnya sih, karena aku mau olah bakso lagi kan, mau jualan lagi. Jadi aku tuh biasanya malam gitu ya untuk jahit bajunya. Jadi kalian tuh harus bisa dibilang pening ya lihat aku dari mulai konten kreator, dari mulai jualan sampai aku tuh juga harus terima orderan jahitan. Pokoknya pekerjaan aku tuh full padat ya teman-teman. Jadi kalau seandainya aku tuh nggak sempat balesin komen kalian, aku minta maaf banget ya teman-teman. Kadang aku cuman kasih love aja di komen kalian karena memang susah banget gitu ya untuk bagi waktu aku yang super padat banget.
Nah, di sini tuh aku kedatangan paket. Ini tuh kemarin dibeliin ya sama temen aku. Terima kasih. Nah, aku tuh kemarin tanyain gitu sama dia, "Kamu kok glowing gitu ya?" Karena kulit aku sekarang tuh udah mulai agak kusam gitu, teman-teman. Jadi, aku kan males pakai skincare ya. Pokoknya soal skincare itu tuh mager banget gitu akunya, teman-teman. Jadi di sini kata teman aku kalau males pakai skincare, ya udah pakai Glutaglow dari Noera ya, teman-teman. Ini tuh katanya dipesannya dari TikTok gitu. Aku masih baru coba sih, nggak tahu ini cocok apa enggak. Ini tuh perdana sih aku coba ini. Kemarin aku coba Coolvita gitu, itu cocok banget di kulit aku, dan kulit aku tuh nggak kering gitu, teman-teman. Walaupun aku nggak putih, tapi kulit aku tuh nggak kering gitu. Aku tuh kadang suka galau kalau kulit tuh kering ya, nampak gersang banget gitu. Nah, di sini karena Coolvita aku udah habis, aku diorderin sama temen aku. Itu temen aku dari Jakarta ya, teman-teman. Itu sahabat pena sih. Dulu kenalnya tuh waktu sekolah gitu ya, waktu sekolah SMA gitu kan, dulu sering acak-acak nomor gitu ya, jadi jumpa. Dan alhamdulillah aku berteman baik sampai sekarang, udah punya WhatsApp, TikTok gitu ya. Cuman dia tuh nggak ada ikut-ikut kayak YouTube gitu ya, dia tuh cuman fokus kayak bikin TikTok aja gitu. Jadi dia tuh jualan Noera gitu ya, teman-teman. Nah, jadi aku dikirimin gratis, alhamdulillah. Kalau udah katanya gratis tuh memang seneng ya. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku mau cuci dulu ikan monja yang aku beli. Nah, ini tuh adalah ikan favorit suami aku. Kalau kalian sering ikutin video aku pasti tahu banget kalau ini tuh ikan yang paling disukai sama suami aku ya. Bukan hanya suami aku aja yang suka, aku dan anak-anak juga suka banget sama ikan ini ya, teman-teman. Makanya kalau ikan ini ada pasti aku beli gitu. Jarang banget sih ikan ini nongol gitu. Jadi kalau pas aku masak ikan ini berarti aku nemu ikan ini ya, teman-teman. Oke, di sini aku garcep aja langsung masak karena memang keburu nanti suami aku pulang dan aku harus olah bakso lagi. Nah, di sini tuh aku mau masak simple aja gitu, mau aku sayur asem. Kalau masak sayur asem itu gampang gitu ya, nggak ribet gitu ya, cepet juga masaknya. Nah, di sini aku mau ngecek asam potong, ternyata asam potong aku tuh habis gitu ya. Jadi di sini aku suruh anak aku beli asam potong dulu ke depan. Nah, di sini mumpung nungguin anak aku mau bikin bumbunya dulu. Kalau untuk bikin sayur asam kampung itu nggak terlalu ribet ya bumbunya. Aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, terus aku pakai cabai merah. Kalau nggak mau pakai cabai merah juga boleh, teman-teman. Ini tuh resep dari kampung aku ya. Jadi kan di kampung aku tuh dekat banget sama sungai gitu ya, jadi banyak di situ tuh kayak orang mencari ikan sendiri gitu daripada beli. Nah, biasanya tuh di tempat aku tuh sungainya tuh banyak banget ikannya, ada ikan merah, ada ikan selining, ada ikan banyak banget namanya, ada kabaro, ada ikan baung, pokoknya banyak. Nah, biasanya kalau ikan sungai tuh nggak enak gitu ya, disambel, digoreng tuh nggak enak, teman-teman, rasanya tuh kurang mantep ya. Karena durinya juga banyak, dan tapi walaupun durinya banyak tuh ikannya tuh bergizi banget. Nah, biasanya kalau ikan sungai tuh dimasak sayur asem sama orang kampung gitu ya. Kenapa dibilang sayur asem? Karena itu masakan bedadakan gitu ya. Biasanya orang-orang yang tinggal di ladang-ladang gitu. Aku juga dulu tinggal di ladang-ladang. Jadi papaku tuh sering banget sering banget mancing atau menjala ikan ya, teman-teman. Nah, biasanya sayur asam ini tuh dimasak sama bawang kampung, cabai kecil, sama kunyit gitu. Karena kan biasanya manfaatin bumbu yang ditanam aja gitu di ladang. Jadi pokoknya kalau di ladang itu gak pernah beli apa-apa gitu, teman-teman. Dulu tuh di kampung ingat banget gak pernah beli apa-apa. Paling yang dibeli tuh cuman garam, gula, minyak gitu doang ya. Kalau kayak bawang, cabai, terus kayak tomat, kayak sayuran, ikan, itu tuh diambil sendiri dari bumi gitu ya. Jadi gak perlu beli. Makanya aku tuh suka banget dulu waktu di kampung. Bahkan aku tuh sampai gemuk banget dulu karena makanan itu tuh semua serba alami gitu ya. Gak ada yang digoreng-goreng. Semua tuh kayak
dibakar, terus kayak direbus. Sayur asam ini kan nggak pakai minyak ya teman-teman, ini tuh kayak direbus gitu. Pokoknya rasanya tuh enak banget. Kalau udah masak sayur asam kampung ini tuh aku inget banget waktu masa-masa aku di ladang dulu sama mama papa aku. Jadi dulu kehidupan masa kecil aku tuh indah banget ya teman-teman. Aku tuh dulu suka pergi ke ladang karena papaku sama mama aku dulu nginap gitu ya di ladang. Soalnya ladang dari rumah tuh jauh banget. Kalau harus PP pulang balik itu capek di jalan gitu ya. Jadi biasanya mama papa aku tuh pulangnya tuh seminggu sekali. Nah biasanya Sabtu siang itu kan udah pulang sekolah tuh libur ya sampai Minggu. Nah aku tuh biasanya nyusulin mama papa aku. Biasanya aku ikut sama om aku gitu ya, adik dari papa aku. Biasanya datang gitu ya ke ladang gitu, jadi aku nyusulin gitu. Pokoknya dulu ada sedihnya, ada senangnya gitu ya. Dulu tuh aku udah terbiasa gitu jauh dari mama papa ya teman-teman. Soalnya kan mama papa aku di ladang gitu lagi buat kebun gitu. Sementara aku ditinggalin di rumah nenek aku karena aku sekolah. Tapi untuk adik aku dibawa gitu ya, karena adik aku kan nggak sekolah ya teman-teman. Jadi adik aku dibawa sama mama papa aku. Pokoknya berkesan banget menurut aku, sampai sekarang aku masih ingat gitu ya waktu kepahitan, kesenangan, walaupun dengan kesederhanaan itu betul-betul penuh makna sih dalam hidup aku. Oke deh, kita lanjut aja ke video. Tadi udah cerita masa kecil aku. Nah, di sini udah mulai masak ya, udah panas untuk kuahnya. Ini tuh kuahnya nggak terlalu sampai menggelegak, pokoknya dia tuh udah panas. Aku masukin ikannya. Nah, ini ikannya tadi udah aku cuci sama garam, udah aku cuci sama asem ya teman-teman. Cuman tadi nggak aku videoin karena takut durasinya tuh kepanjangan. Oke deh, lanjut. Di sini udah selesai aku masukin ikan. Ini tuh udah selesai ya masaknya, tinggal nunggu dia tuh ngelega aja, tinggal nunggu dia tuh mateng, udah gitu kan. Nggak repot banget kan kalau masak ini tuh super gampang, murah, dan enak banget. Aku tuh penasaran ya teman-teman sama badan ikan monja ini ditaruh kemana ya. Karena katanya tuh badannya tuh diekspor gitu ke luar negeri, dan kepalanya tuh yang dikasih ke kita. Nah, ini aku kasih asam potong. Tadi asam potongnya tuh baru dateng, anak aku baru nongol gitu ya, jadi baru dateng. Ini dia menu aku hari ini. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video aku. Gak terasa nih udah sampai di penghujung video. Pokoknya untuk kalian semua aku ucapkan terima kasih banyak yang udah selalu support channel aku dari pertama sampai akhir ya teman-teman. Semoga kalian mendapatkan kebaikan dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud di tahun ini ya. Semangat terus untuk kalian semua dan untuk aku juga tentunya. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.